Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa syarrafana bi khairi nabiyyin mursil wa faddalana ala sa'iril umami bi khairi syari'atin syuri'at wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Hengki Putra, founder dari Tim Quran, beserta tim Pak Ustadz Azurman, Bapak Indra Yusriyadi, ya Ustaz. Ustadz kita Buya Miswar Lubis, Ustadz Afdal, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, peserta seminar Amazing Tim Quran Plus pada pagi hari menuju siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pertama kali pada Allah yang mengumpulkan kita dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kedatangan kita tadi sejak kita berangkat dari rumah sampai nanti kita pulang kembali, insya Allah jika kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW yang memuliakan orang-orang yang datang menghadiri majlis yang padanya dibahas tentang Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dipelajari padanya Al-Quran, dibahas padanya Al-Quran, maka Allah berikan setidaknya 4 hal kepada orang yang hadir dalam majlis tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Nazzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ke dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini telah merasakan sakinah dalam hatinya, ketenangan, ketentraman, sampai nanti kita pulang kembali ke rumah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan kepada mereka rahmatnya, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dengan segala macam bentuknya, masing-masing Allah berikan sesuai menurut kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah. Allah naungi mereka dengan para malaikat-malaikat Allah yang mereka meminta ampunkan dosa-dosa orang yang hadir dalam majlis tersebut. Dan yang keempat, wa dzaqarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan segenap makhluk, para malaikat, arwah nabi, arwah rasul, para syuhada dan para salihin yang saat ini berada di sekitar arasy-Nya Allah. Allah bangga-banggakan kita di hadapannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya mengucap terima kasih kepada tim Amazing Tim Quran Plus, terutama Pak Azurman yang dalam hal ini beliaulah penyebab saya pertama kali berkenalan dengan tim Quran ini. Dan walaupun baru relatif 1 minggu menjadi member ya Pak ya, hari ini langsung diminta untuk menyampaikan tausiah, motivasi ya yang berhubungan dengan produk kita ini, aplikasi kita ini. Maka pertama saya ucapkan terima kasih, dan tadi saya juga sudah mendengarkan pemaparan lebih lanjut dari Pak Bos HP, Pak Hengki Putra yang sangat luar biasa. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya mungkin ada di antara kita yang agak ragu, ya, agak ragu dalam hal niat. Kita mendengar hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Panjang hadisnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis ini turun di antara asbab nuzulnya diceritakan ada orang pergi hijrah ke Madinah, ya, yang tujuannya bukan untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di sana, bukan untuk menolong agama Allah, tapi karena ada wanita cantik yang sedang dia sukai, ikut hijrah bersama Rasulullah, maka dia pun diam-diam ikut ke sana pergi hijrah, dan itu diketahui oleh Rasulullah, maka keluarlah hadis ini. Nah, ini yang penting menjadi introspeksi kita pertama kali dulu. Niat sangat penting dalam menentukan suatu kegiatan, suatu aktivitas,
apakah betul-betul dia akan menjadi ibadah atau tidak. Ya. Nah, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat sesungguhnya adalah sebuah perkara yang sangat mulia. Ya. Bahkan termasuk perkara yang sangat baik, yang sangat mulia. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik kata Nabi, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkannya dengan segala cara, metode, teknik dan bentuknya. Insyaallah kita di sini termasuk orang-orang yang Rasul atau Nabi sebutkan dalam hadis ini, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Menjadi sebab kita menjadikan Al-Qur'an ini semakin difahami oleh orang lain. Kemudian juga hadis Nabi mengatakan inna lillahi ahlina fil ardh. Ya. Inna lillahi ahluna fil ardh, ahlina fil ardh. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di dunia. Kata sahabat kepada Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan Al-Qur'an yang bertujuan untuk Al-Qur'an, maka mereka itu semua termasuk ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang yang menjadi keluarga besar Al-Quran yang merupakan ahlullahi wa khasatuh. Keluarga Allah, keluarga besarnya Allah dan orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama ini yang perlu kita jelaskan dulu Bapak dan Ibu, bahwasanya yang kita lakukan ini termasuk kategori sebuah ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Karena apapun yang kita lakukan selama itu berhubungan dengan Al-Quran, semuanya akan menjadi mulia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dia ikut menjadi mulia. Jadi kita dengarkan para guru menyampaikan malaikat Jibril, karena dia yang menurunkan Al-Quran, menjadi malaikat yang paling utama di sisi Allah. Nabi Muhammad karena kepadanya diturunkan Al-Quran, menjadi khairul anbiya wal mursalin. Ya, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, karena kepadanya Al-Quran diturunkan, menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, tadi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Umat-umat terbaik, orang-orang terbaik adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya di dalam kehidupannya di dunia dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, pelajaran dari Tuhan kalian. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Obat bagi apa-apa yang ada di dalam hati kita, penyakit, kegundahan, kegalauan, stres, ketakutan, hasad, iri, penakut, dan lain sebagainya, obatnya ada dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, menjadi petunjuk dia, menjadi rahmat dia bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, hendaklah dengan Al-Quran ini, para ulama tafsir menafsirkan bi fadlillah itu dengan Al-Quran, wa bi rahmatihi. Wa bi rahmatihi itu adalah agama Islam secara umum dengan segala macam syariatnya yang mulia. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu, dan hendaklah mereka berbahagia dengan itu semua. Dzalika khairun mimma yajma'un. Yang mana Al-Quran ini, apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan interaksi dengan Al-Quran ini, kata Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau tadi nanti Masya Allah berbicara tentang bonus-bonus yang luar biasa, itu tentu sebuah motivasi yang sangat luar biasa ya. Hanya bonus ya. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau niat kita pertama adalah dalam rangka untuk mensyiarkan Al-Quran, memperbanyak orang semakin faham dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu
Esensi utamanya diturunkan oleh Allah bukan saja untuk dibaca. Dalam surat Shad ayat 39, silakan Bapak Ibu lihat, 29 atau 39. 29 insyaallah. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Saya ulangi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, kata Allah. Quran itu penuh dengan keberkahan. Berkah di sini banyak dimensinya Bapak dan Ibu. Ada berkah dalam artian pahala, ada berkah dalam artian kesehatan, ketenangan, keberhasilan, kesuksesan, rezeki, bonus. Tapi caranya bagaimana? Ini yang paling penting. Caranya bagaimana untuk mendapatkan berkah Al-Quran itu? Poinnya ada di kata yang berikutnya. Kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Hendaklah mereka kalau ingin dapat berkah itu, tadabburi Al-Quran. Permasalahannya hari ini, bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak paham artinya? Tiap hari kita baca Quran, ya, bahkan Masya Allah, sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa, orang khatam Quran sekali dalam sebulan. Dulu jarang juga ya, zaman-zaman tahun 80 dulu, kalau ketemu orang hafiz Quran tuh, Masya Allah. Ini anak-anak awak, kelas 6 SD udah hafal 30 juz. Tapi itu baru sampai di level membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi kalau ingin sampai kepada level yang berikutnya, mendapatkan keberkahan Al-Quran, maka kata Allah, liyadabbaru ayati. Jalannya harus paham Al-Quran itu. Masalahnya kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri pun banyak yang tidak paham dengan Al-Quran. Yang masalah Bapak dan Ibu, orang Arab, saya kenapa bisa katakan demikian, saya tinggal 24 tahun di Arab. 5 tahun di Mesir, 10 tahun di Aljazair, 9 tahun di Arab Saudi, 4 tahun di Dubai. Baru pulang ke Padang tahun 2023 yang lalu. Jadi, insya Allah saya tahulah bagaimana orang Arab. Kalau kita ajak mereka berbahasa fushah namanya, langsung angkat dengan Shadaqallahul Azim. Dia pikir kita baca Quran, karena kita pandai bahasa Qurannya. Ya, makanya perintah mentadabburi Al-Quran ini meliputi kepada semua manusia, termasuk orang Arab itu sendiri. Nah, kita orang Indonesia yang memang kebetulan nasib kita diturunkan sebagai orang Indonesia, ya, dilahirkan sebagai Indonesia, tidak paham bahasa Arab, alhamdulillah. Sekarang ada aplikasi Amazing Team Quran, ya, yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan untuk menyebarkan pemahaman Al-Quran ini. Karena masalah kita pada hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya, bangsa kita, negara kita, terjadinya berbagai macam degradasi moral karena memang masih sangat jauhnya kita dari Al-Quran. Padahal Al-Quran tadi Allah katakan mau'izah, ya, syifa'ul lima fis sudur. Banyak orang stres hari ini. Psikiater kebanjiran rezeki. Betul Pak? Psikolog, psikiater, rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan sepenuh hati dengan Al-Quran. Tidak paham apa maksudnya. Sholat tiap hari di masjid. Saya pernah melihat waktu saya tinggal di Mekah, imam sudah menangis-nangis Pak. Dia tidak nangis sedikit pun. Kenapa? Tidak tahu. Karena dia tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Dan disitulah saya, alhamdulillah. Dulu Bapak Ibu, ketika saya pernah merasa marah sekali ketika dipaksa oleh orang tua belajar agama. Pernah merasa marah sekali karena dipaksa harus masuk sekolah agama, padahal saya pengen sekolah umum waktu itu, SMA, lanjut perguruan tinggi umum, tapi oleh orang tua dipaksa. Ya, harus pokoknya jadi ulama, jadi orang tahu agama, kuliah ke Mesir dan segala macam. Tapi begitu saya salat di Masjidil Haram, ya, di tengah sekian juta manusia, ketika imam salat dengan suaranya sangat merdu dan indah tersebut, beliau baca surat Yusuf pada waktu itu, bagaimana indahnya kisah surat Yusuf. Ya, sebaik-baik kisah kata Allah dalam Al-Quran, ahsanal qasasi. Situ ketika saya sholat, imam membaca dengan suara yang sangat bagus, tajwid yang sangat fasih. Dan kalau mereka baca Quran beda dengan kita. Kalau kita bunyinya apa atau artinya apa, iramanya apa. Irama harusnya sedih, dia bikin irama gembira. Iramanya ayatnya harusnya gembira, dia bikin suasana sedih. Enggak nyambung. Tapi kalau imam-imam Masjidil Haram, Masya Allah, ya, membuat air mata berlinang menetes satu persatu. Di situ saya bersyukur pada Allah. Kenapa dulu orang tua saya paksa saya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan ternyata inilah diantara hikmahnya.
Nah, kita belum ada kata terlambat untuk belajar ini. Alhamdulillah saya sudah buka-buka aplikasinya, belum sempat memang karena kesibukan, ya. Tapi saya lihat memang sangat praktis dan sangat efektif. Ini menjadi wasilah kita untuk memperoleh pundi-pundi pahala dan pundi-pundi kebaikan. Hadis Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dan bukan sembarang kebaikan ini, Al-Quran, maka baginya pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Bayangkan Bapak dan Ibu mendapatkan pahala-pahala yang bersifat duplikat Ustaz. Duplikat pahala, ya, multi level pahala. Kita tidur, pahala kita masih mengalir terus. Kita tidur di Indonesia, di negara lain mungkin lagi buka aplikasi Al-Quran yang kita berikan. Pahala terus mengalir dan terus mengalir, ya. Kemudian mungkin sedikit tadi ada yang merasa ini apa hukumnya Ustaz? Saya memang tujuannya baik untuk Al-Quran, tapi gara-gara presentasi soal bonus tadi agak melenceng bulan. Tadi ya angka-angka pahala yang terbayang sekarang miliar-miliarnya yang berseliweran di kepala gitu kan. Nah, dalam hal ini ada yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Dalam hukum fikih, para ulama menjelaskan boleh hukumnya ta'addud. Nah, Bapak langsung nyalang tadi ngomong ta'addud. Ta'addud maksudnya itu bukan poligami, Pak. Ta'addud itu maksudnya mempoligamikan niat. Maksudnya menggandakan niat. Niat kita mencari pahala, tetapi ikut pula niat-niat yang lain yang sebetulnya kalau kita setting tetap menjadi sebuah ibadah dia. Ya. Makanya sekarang yang tren di orang-orang Arab itu, teman-teman saya para relasi saya dulu di negeri Arab ya, selalu nelfon saya, ada enggak bisnis yang dalamnya ada ajrun wa ujrah? Masuk Ustaz. Ajrun wa ujrah. Apa artinya ajrun wa ujrah itu? Ajrun artinya pahala, ujrah artinya pendapatan, profit. Jadi mereka tidak mau lagi sekarang bisnis-bisnis yang profit saja. Iya. Udah kuno katanya. Sekarang kami mau cari bisnis yang ada profitnya tapi ada pahalanya juga. Atau ada pahalanya, cuannya juga masuk ke sana. Nah, banyak contohnya misalkan, tapi saya sekarang baru dapat inspirasi, Pak. Ternyata besar bisnis yang ada ajrun wa ujrahnya ini dah dia. Pahala mengalir. Uang dapat. Belum lagi bicara dan diajarkan kepada orang lain. Ibu bapak aja baca setiap hari, ya. Belajar Al-Quran, bertambah ilmu hari demi hari tentang makna Al-Quran. Semakin ke depan semakin paham Al-Quran. Ajrun wa ujrah. Dan saya, ibu sekalian, bagus sekalian, saya sudah mengelola sebuah forum tadabbur Al-Quran selama 2 tahun. Ya, kalau mau ikut nanti silakan. Dan memang ini satu kendala saya selama ini, Pak. Karena saya cuma pakai sebuah file dari Google, Quran dipecah-pecah artinya. Tapi saya selalu merasa capek. Karena peserta yang saya ajarkan itu tidak pernah lengket di kepalanya apa arti daripada kul, apa daripada an-nas, al-jinnah tadi. Iya. Karena mau tidak pakai metode ini. Betul. Tapi begitu saya mendapatkan info dari Pak Asirman ini, Masya Allah, ini dia. Kayaknya besok langsung putus 200 orang itu. Karena memang, Alhamdulillah, dari 3 kali Ramadan, dan sampai ini berlanjut setiap 2 kali sepekan, peserta tadabbur Zoom online itu meningkat terus, Pak. Karena memang tidak ada yang bisa menafikan kebahagiaan yang didapatkan oleh manusia, oleh orang beriman ketika membersamai Al-Quranul Karim. Karena dia adalah kalam Allah, perkataan Allah Rabbul Alamin. Dia adalah rasailullah, surat cintanya Allah kepada makhluknya. Wahyu terakhir. Setelah Al-Quran tidak ada lagi kata-kata Allah turun ke dunia ini berbaru. Nanti lagi di akhirat, di surga kita baru mendengar kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang turun ke bumi, ke manusia yang terakhir itu Al-Quran. Dan turun langsung dari zatnya Allah itu. Makanya tak heran orang kalau baca Quran, dia tidak paham artinya, sejuk aja artinya. Betul tidak, Pak? Betul. Orang tidak paham Al-Quran, tapi mau dia baca 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Kan aneh. Coba saya tanya Bapak Ibu, apa novel yang paling hebat di dunia ini? Atau yang pernah booming lah di Indonesia? Dulu pernah ada Ketika Cinta Bertasbih. Betul? Ayat cinta. Saya yakin tidak ada di sini yang menghatamkannya 2 kali. Ada? Tidak ada. Karena itu perkataan manusia, tulisan manusia. Tapi Al-Quran tidak paham artinya. Besok kalau paham, Masya Allah. Mungkin tidak mau lagi khatam Quran sekali selama bulan Ramadan. Maunya 2 kali, 3 kali.
Karena semakin kita ulang baca Al-Quran dan faham isi kandungannya, semakin Al-Quran itu mengantarkan kita kepada sebuah situasi yang membuat kita semakin penasaran. Baca kisah Yusuf. Kisah surat Yusuf itu kalau dibaca dengan pemahaman makna kata-katanya, itu beda dengan kalau hanya sekedar dibaca terjemahannya saja. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, makanya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada tim Quran yang telah memberikan kepada kita wasilah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ajrun Wa ajran. Ya, maka ya sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan hal ini tadi, yang berhubungan dengan ayat-ayat yang memotivasi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Di antaranya Nabi dulu pernah mengadu kepada Allah, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan ayat 30. Nabi berkata, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku nanti menjelang hari kiamat menjadikan Al-Quran ini berada di punggungnya. Sejak zaman dulu sampai hari ini banyak orang yang memunggungi Al-Quran. Para ulama mengatakan ada 5 bentuk orang memunggungi Al-Quran. Yang pertama, memunggungi dalam artian meninggalkan mempelajarinya. Tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Yang kedua, sudah bisa tapi tidak mau membacanya. Yang ketiga, sudah bisa membacanya tapi tidak mau mentadabburinya, tidak mengerti artinya. Jadi kita baru sampai di level 2 ini baru Bapak Ibu. Yang 3 lagi kita masih terjerumus dalam hajrul Quran atau memunggungi Al-Quran. Na'udzubillah. Sampai hari ini sebagai umat Islam masih termasuk orang-orang yang memunggungi Al-Quran, terutama dari 3 aspek yang terakhir, yaitu mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kelima, berhukum dengan Al-Quran tersebut. Yang kelima entah kapan bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Ya, wallahu a'lam. Mungkin nanti sampai hari kiamat Allah kasih kesempatan dunia ini semua berhukum dengan hukum-hukum Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sedikit motivasi bagi kita. Maka mari kita sama-sama pasang niat lillahi ta'ala, ya. Dan niat yang tadi bersifat dunia kita belokkan juga menjadi niat lillahi ta'ala. Dapat rezeki sekian miliar, infakkan, wakafkan, sedekahkan, ya. Bantu orang-orang yang susah. Bayarkan hutang saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama berhutang, ya, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang mulia, kan otomatis menjadi pahala dia semua. Jadi jangan menganggap atau jangan memandang dalam pandangan yang jauh daripada konteks iman dan konteks Islam tadi. Wallahu alam, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah satukan nanti kita, sebagaimana Allah satukan kita di dunia, Allah satukan pula kita nanti di akhirat bersama keluarga-keluarga Allah yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.